Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti, amin. Di lereng perbukitan Temanggung, tersembunyi sebuah dusun yang jarang disebut orang. Dusun itu dikelilingi hutan lebat, kebun tembakau, dan jalan setapak yang hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki. Warga luar enggan mendekat, sebab dusun itu punya reputasi angker. Bukan hanya karena hutan dan jalanan gelapnya, melainkan karena di sana hidup seorang dukun tua yang namanya sudah melegenda, Ki Lasto. Sejak puluhan tahun, nama Ki Lasto menjadi momok. Wajahnya penuh keriput, matanya sayu tapi menyimpan tajam tatapan yang membuat orang gentar. Rumahnya berdiri di tepi dusun, terbuat dari kayu tua yang dindingnya dipenuhi rajah dan tulisan aneh. Tak seorang pun berani lewat dekat rumah itu saat malam. Konon, siapapun yang berani mengintip ke dalam jendela rumah Ki Lasto bisa hilang esok harinya, atau jatuh sakit tanpa sebab. Ilmu Ki Lasto bukan sekadar perdukunan biasa. Ia dikenal sebagai ahli santet. Puluhan orang yang berani melawan atau sekadar menyinggung harga dirinya ditemukan tewas dengan cara yang tak masuk akal. Ada yang muntah darah, tubuhnya penuh paku kecil yang keluar dari kulit. Ada pula yang tubuhnya membusuk hanya dalam semalam, padahal sebelumnya sehat. Warga tak pernah berani melawan. Mereka lebih memilih diam, tunduk, dan pura-pura tidak tahu. Namun segalanya berubah ketika seorang Habib muda datang ke dusun itu. Habib Aska Sakti, keturunan dari jalur leluhur suci, memilih tinggal di sebuah masjid kecil di tengah dusun. Sosoknya karismatik, wajahnya teduh, tutur katanya lembut. Ia tidak pernah marah, dan selalu siap membantu siapa saja yang datang. Banyak warga yang sakit parah, sudah tak tertolong dokter, tiba-tiba sembuh setelah dibacakan doa olehnya. Bukan hanya fisik, hati warga pun terasa lebih tenang setiap kali mendengarkan zikir dan ceramahnya. Keberadaan Habib Aska membuat warga dusun menemukan harapan baru. Mereka yang dulu takut kepada Ki Lasto mulai berani berbicara, bahkan diam-diam datang kepada Habib untuk meminta doa perlindungan. Bisikan-bisikan itu akhirnya sampai ke telinga Ki Lasto. Ia marah. Bukan hanya karena merasa tersaingi, tapi juga karena gengsinya jatuh. Baginya, dusun itu adalah wilayah kekuasaannya. Tak boleh ada orang lain yang lebih disegani. Kemarahannya makin membara ketika seorang lelaki kaya dari dusun tetangga datang membawa kabar. Lelaki itu iri hati pada Habib Aska. Ia merasa istrinya terlalu sering datang ke pengajian sang Habib, bahkan tak jarang membawa uang untuk bersedekah. Dengan wajah penuh dengki, lelaki itu meminta Ki Lasto menyingkirkan Habib Aska. Bayaran besar disodorkan, ditambah janji akan selalu menyanjung nama Ki Lasto di setiap dusun. Dukun tua itu tergoda. Kesombongan bercampur dendam membuatnya menerima permintaan itu tanpa ragu. Malam itu, di rumahnya yang dipenuhi asap kemenyan, Ki Lasto menyiapkan ritual. Ia menyalakan obor kecil, meletakkan sesajen berupa darah ayam hitam, bunga 7 rupa, dan seekor burung hantu yang sudah mati. Di hadapannya, sebuah boneka jerami berdiri tegak, ditusuk paku dan jarum besi. Ia duduk bersila, mulutnya mulai melafalkan mantra yang hanya diwariskan turun-temurun di keluarganya. Mantra itu dilarang, sebab memanggil arwah-arwah liar yang bahkan sulit dikendalikan. Suara malam di luar sunyi. Angin berembus kencang, membuat bambu-bambu di sekitar rumah berderak seperti tulang patah. Warga dusun yang mendengar samar-samar suara Ki Lasto hanya bisa menutup pintu rapat-rapat. Mereka tahu, malam itu dukun tua sedang bekerja. Tak seorang pun berani keluar. Ki Lasto terus merapal. Tubuhnya bergetar, matanya memerah. Ia menyebut nama yang menjadi target, Habib Aska Sakti. Tapi pada satu bagian, lidahnya tergelincir. Mantra yang rumit itu salah ucap. Nama yang ia sebut tak sepenuhnya tepat. Ia tak sadar bahwa dalam dunia gaib, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Arwah yang dipanggil tidak mengenali target. Mereka hanya mendengar panggilan, lalu mencari siapapun yang paling dekat dengan Ki Lasto. Beberapa saat kemudian, suara jeritan pecah dari dalam rumah. Istri Ki Lasto yang sedang tidur tiba-tiba bangun dengan tubuh kaku. Matanya melotot, mulutnya menjerit panjang. Dari kulit tangannya keluar darah segar, seperti ada paku yang menusuk dari dalam. Anak lelakinya yang berusia remaja jatuh dari ranjang, tubuhnya menggeliat hebat, mulutnya berbusa. Sementara anak bungsunya yang masih kecil menangis keras, lalu tiba-tiba terdiam dengan mata terbalik ke atas. Ki Lasto kaget. Ia mencoba menghentikan ritual, tapi arwah yang dipanggil sudah terlanjur bebas. Mereka mengamuk, menyambar apapun yang ada di rumah itu. Suara benda pecah, jendela bergetar,
Atap rumah seperti dihantam ribuan tangan tak kasat mata. Kilasto berusaha membalik mantra, namun setiap kali ia mencoba, tubuhnya justru makin lemah. Jeritan itu terdengar hingga ke rumah-rumah warga. Malam itu, hampir seluruh dusun terbangun. Orang-orang hanya berani mengintip dari celah pintu, tak satu pun yang berani menolong. Mereka melihat dari kejauhan, rumah Kilasto berguncang seperti diguncang gempa. Teriakan perempuan dan anak-anak bercampur dengan suara tawa aneh yang tak dikenal. Di masjid kecil dusun itu, Habib Aska yang sedang berzikir tiba-tiba membuka mata. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya menandakan ia tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. Ia merasakan firasat ilahi. Doa-doa yang ia lafalkan semakin kencang, menyebut nama Allah dengan penuh kehusyukan. Semakin ia berzikir, semakin liar pula energi gaib yang berputar di rumah Kilasto. Pertempuran itu belum dimulai sepenuhnya, tapi malam pertama ini menjadi awal dari legenda. Warga dusun menyebutnya malam jeritan. Malam ketika dukun paling disegani justru dihantam balik oleh santetnya sendiri. Malam ketika orang-orang mulai percaya bahwa tidak ada ilmu hitam yang bisa menang melawan cahaya doa yang suci. Dan sejak malam itu, kisah Kilasto dan Habib Aska menjadi cerita kelam yang akan terus bergulir, meninggalkan jejak teror di dusun terpencil itu. Dusun terpencil di lereng Temanggung itu memang sudah terbiasa hidup dalam ketakutan. Malam setelah jeritan terdengar dari rumah Kilasto, orang-orang mulai bertanya-tanya. Namun tak seorang pun berani mendekat. Mereka hanya menunduk, pura-pura tak tahu, meski rasa penasaran dan takut bercampur menjadi satu. Kilasto sendiri, di balik dinding rumah tuanya yang lapuk, masih bergelut dengan ritual yang membuat tubuhnya hampir roboh. Ia sadar bahwa malam itu ia telah melakukan kesalahan besar. Mantra yang ia lafalkan seharusnya mengarahkan santet ke Habib Aska, namun lidahnya terpeleset, menyebut nama yang tidak tepat. Dalam dunia gaib, kesalahan satu suku kata saja bisa berarti undangan kepada arwah yang salah alamat. Ritual itu bermula sejak senja. Kilasto menyembelih seekor ayam hitam, darahnya ditampung dalam mangkuk tanah liat, lalu dicampur dengan bunga 7 rupa. Asap kemenyan memenuhi ruangan, menyebar hingga keluar rumah, membuat udara dusun terasa berat. Di tengah ruangan, boneka jerami setinggi 1 meter tegak berdiri. Jarum dan paku kecil ditancapkan di seluruh tubuh boneka itu. Setiap tusukan disertai dengan mantera. Ia juga menyiapkan sesajen lain. Kepala kambing hitam yang diletakkan di pojok ruangan, bubur merah dan putih, serta sepotong kain kafan yang pernah ia curi dari pemakaman beberapa bulan lalu. Semua itu adalah bagian dari ritual kuno yang dilarang, diwariskan turun-temurun oleh leluhur Kilasto. Konon, ritual itu mampu memanggil bala gaib yang bisa menembus dada siapapun yang menjadi target. Kilasto duduk bersila, matanya setengah terpejam. Ia menggenggam keris pusaka dengan gagang kayu hitam, lalu mulai merapal mantra. Suaranya rendah, kadang serak, kadang menggelegar. Kata-kata aneh yang tak dimengerti manusia biasa keluar dari mulutnya. Mantra itu bukan bahasa Jawa, bukan pula bahasa Arab, melainkan campuran kuno dari lidah yang hanya digunakan dalam perjanjian dengan makhluk halus. Di luar, angin bertiup semakin kencang. Bambu-bambu di sekitar rumah berderak. Daun-daun berguguran, seolah bumi sendiri ikut bergetar mendengar panggilan itu. Warga yang mendengar dari kejauhan hanya bisa berdoa dalam hati. Ada yang membaca ayat kursi, ada pula yang menutup telinga sambil memeluk anak-anak mereka. Ketika mantra mencapai puncaknya, Kilasto menyebut nama target, Aska Sakti. Aska Sakti, namun pada satu bagian, lidahnya tergelincir. Nama yang seharusnya lengkap, ia sebut dengan nada terbata, bercampur dengan suara batu. Arwah liar yang dipanggil tidak mengenali siapa yang dimaksud. Bagi mereka, suara itu hanyalah undangan, tanpa arah. Maka mereka mencari siapapun yang paling dekat dengan sumber panggilan, rumah Kilasto sendiri. Sejak saat itu, keganjilan terjadi. Sesajen yang ia letakkan tiba-tiba bergerak sendiri. Darah ayam dalam mangkuk bergolak, seolah mendidih. Kepala kambing hitam mengeluarkan cairan busuk, dan kain kafan bergerak seperti ada tangan yang menarik dari bawah. Kilasto tertegun, tapi ia terlalu jauh untuk menghentikan ritual. Arwah-arwah itu mulai turun. Bayangan hitam memenuhi ruangan, suara tawa dan tangisan bercampur. Boneka jerami yang ia buat berguncang, matanya yang hanya terbuat dari biji cabai tiba-tiba berputar sendiri. Dari mulut boneka itu keluar suara erangan panjang. Kilasto mencoba meneguhkan hati, tapi tubuhnya mulai dingin, keringat dingin mengucur deras. Tak lama kemudian, istrinya yang sedang tidur di kamar terbangun dengan tubuh kaku. Ia menjerit, matanya melotot. Dari tangannya keluar darah segar,
seperti ditusuk jarum gaib. Anak lelakinya yang berusia remaja jatuh dari ranjang, tubuhnya menggeliat seperti dipelintir oleh tangan tak kasat mata. Anak bungsunya menangis keras, tapi tangisan itu berubah menjadi suara cekikikan menyeramkan sebelum akhirnya ia pingsan dengan mata terbalik ke atas. Kilasto sadar. Santet yang seharusnya melesat ke tubuh Habib Aska justru berbalik arah. Energi gaib itu menyambar orang-orang terdekatnya. Ia berusaha menghentikan ritual dengan membakar kertas rajah pemutus, tapi kertas itu malah tak bisa terbakar. Ia merapal balik mantera penutup, namun setiap kalimat terasa salah, lidahnya keluh. Suasana di rumahnya semakin kacau. Suara pintu berderak, kaca jendela pecah, atap bergetar keras. Seolah rumah itu sedang dihantam badai dari dalam. Jeritan istrinya bercampur dengan suara tawa makhluk gaib. Anak-anaknya berteriak memanggil ayah, tapi Kilasto justru semakin tak berdaya. Sementara itu, di masjid kecil dusun, Habib Aska duduk bersila. Ia sedang berzikir ketika firasat gaib datang. Seolah ada suara yang berbisik dalam hatinya. Ia tahu malam itu sedang terjadi sesuatu yang besar. Doa-doanya makin kencang, menyebut nama Allah dengan penuh khusyuk. Zikir itu seperti cahaya yang memancar, menembus langit dusun. Setiap kali Habib menyebut nama Allah, energi gaib di rumah Kilasto semakin liar. Arwah-arwah itu menolak mendekat ke Habib, justru kembali mengamuk di sekitar dukun tua. Seakan doa suci itu menjadi tembok tak terlihat yang membuat santet tak mampu menyentuh target. Dan karena tak mampu menembus, energi itu pun memakan pengirimnya sendiri. Warga dusun yang terbangun malam itu menyaksikan rumah Kilasto berguncang. Dari celah-celah jendela terlihat cahaya merah, kadang biru, bercampur dengan asap hitam pekat. Mereka mendengar jeritan panjang, tangisan perempuan, dan suara-suara asing. Tapi tak satu pun berani mendekat. Semua hanya bisa berdoa, berharap badai itu cepat selesai. Ritual sesajen darah itu menjadi bumerang. Kesalahan lidah Kilasto mengundang bencana besar. Dan malam itu menjadi catatan hitam dalam sejarah dusun. Orang-orang mulai percaya bahwa sebesar apapun ilmu hitam, bila salah langkah, maka yang pertama dimakan adalah keluarga sendiri. Dan sejak malam itu, warga memberi julukan pada kejadian itu, malam santet salah sasaran. Malam ketika seorang dukun tua menyaksikan sendiri bagaimana darah keluarganya ditagih oleh arwah yang ia panggil sendiri. Malam di dusun terpencil itu masih pekat. Angin dari lereng gunung berembus membawa hawa dingin, namun bukan hawa dingin biasa, udara terasa berat, menekan dada setiap orang yang terjaga. Di rumah tua Kilasto, bencana sedang berlangsung. Ritual yang ia gelar untuk menjatuhkan Habib Aska Sakti telah berubah menjadi jerat bagi darah dagingnya sendiri. Istrinya yang sejak tadi meraung kini jatuh di lantai dengan tubuh kaku. Matanya terbuka lebar, bola matanya memutih seakan ditarik ke atas. Dari sela-sela jarinya, darah terus mengucur, membentuk genangan di lantai papan yang lapuk. Darah itu aneh, bukan merah segar seperti biasanya, melainkan pekat kehitaman, berbau amis bercampur anyir busuk. Anak lelakinya, Seno, yang baru berusia 15 tahun, menjerit sambil berguling di lantai. Suara tulang-tulangnya berderak, seakan ada tangan tak terlihat yang sedang memelintir sendi-sendi tubuhnya. Tubuhnya melengkung tak wajar, kaki dan tangannya terseret ke arah berlawanan. Jeritan itu memecah sunyi dusun. Orang-orang yang mendengarnya dari luar rumah menutup telinga, ada pula yang meneteskan air mata karena tak sanggup membayangkan penderitaan itu. Sementara anak bungsu Kilasto, seorang bocah perempuan bernama Rini yang baru berusia 7 tahun, menangis ketakutan di sudut kamar. Tapi tangisnya terdengar berbeda. Sesekali tangis itu berubah menjadi suara cekikikan tipis, seperti ada makhluk lain yang ikut menumpang di tubuh kecilnya. Matanya memandang ke arah ayahnya dengan tajam, lalu seolah bukan dirinya, ia berkata dengan suara yang parau, "Kau memanggil kami, Lasto, sekarang kami menagih darahmu sendiri." Kilasto terperanjat. Ia tahu benar suara itu bukan milik putrinya. Itu suara arwah yang ia panggil dalam ritual. Suara yang biasanya hanya ia dengar dalam bisikan, kini keluar dari mulut anaknya sendiri. Panik, Kilasto mencoba merapal doa penolak bala yang dulu diajarkan gurunya. Namun lidahnya berat. Setiap kali ia hendak menyebut nama Allah, seakan ada tangan gaib yang mencekik lehernya. Nafasnya tersengal, keringat deras bercucuran. Ia sadar, arwah yang ia undang sudah tidak lagi terkendali. Di luar, warga dusun hanya bisa menyaksikan dari jauh. Rumah kayu itu berguncang, sesekali terdengar suara kaca pecah. Bayangan hitam tampak melintas di balik jendela. Beberapa warga ingin menolong, namun mereka sadar, tak ada yang mampu berhadapan langsung dengan ilmu Kilasto.
Mereka takut santet itu akan menular bila mereka mendekat. Maka yang bisa mereka lakukan hanyalah bersembunyi di balik pintu, berdoa lirih agar malam segera berlalu. Di masjid kecil, Habib Aska masih duduk bersila. Suara zikirnya pelan namun mantap, berulang-ulang memuji nama Allah. Di antara kalimat suci, ia melafalkan doa Nabi Sulaiman dan doa Nabi Khidir. Firasatnya semakin kuat, malam ini bukan sekadar ritual, melainkan pertarungan yang tak kasat mata. Ia merasakan santet itu berusaha menembus dirinya, namun doa-doa itu menjadi dinding cahaya. Semakin keras doa ia lafalkan, semakin panik arwah liar itu, lalu mengamuk di rumah pengirimnya. Ki Lasto semakin putus asa. Ia melihat istrinya kejang-kejang, tubuhnya membiru seperti dicekik. Matanya mendadak menutup rapat, lalu terbuka kembali dengan tatapan kosong. Mulutnya berbuih, gigi-giginya saling beradu hingga berdarah. Beberapa saat kemudian, tubuhnya terkulai tak bernyawa. Seno, anak lelakinya, masih berjuang di lantai. Tubuhnya kini dipenuhi luka-luka aneh. Dari punggungnya muncul paku kecil yang menembus kulit. Darah menetes, bercampur dengan keringat. Ia memanggil ayahnya, "Tolong, Pak, tolong." Tapi Ki Lasto hanya bisa terdiam, tidak sanggup mendekat, takut bila sentuhan itu justru membuat arwah semakin menancap dalam tubuh anaknya. Hingga akhirnya, dengan teriakan panjang yang membuat bulu kuduk siapapun merinding, tubuh Seno mendadak kaku. Dadanya berhenti bergerak. Kini tinggal Rini, anak bungsu itu. Suaranya masih berubah-ubah antara tangis bocah dan suara makhluk gaib. Sesekali ia tertawa, sesekali ia menangis. Tubuh kecilnya merangkak ke arah Ki Lasto sambil berkata dengan suara parau, "Kau salah menyebut nama, darahmu akan jadi tumbal." Ki Lasto menjerit marah. Ia membanting keris pusaka yang ada di tangannya, lalu mencoba menusuk lantai sebagai simbol penutup ritual. Tapi tanah di bawah rumah seakan menolak, keris itu terpental, dan justru melukai tangannya sendiri. Darah mengucur deras, bercampur dengan sesajen yang sudah membusuk. Jeritan terakhir malam itu adalah suara bocah kecil. Rini mendadak menjerit panjang, tubuhnya kejang hebat, lalu terdiam. Mata kecilnya menatap kosong ke arah langit-langit. Ki Lasto merasakan sesuatu keluar dari tubuh anaknya, angin dingin yang melintas cepat, disertai suara tawa gaib. Seisi rumah kini sunyi, hanya terdengar suara Ki Lasto yang menangis meraung, menyesali apa yang terjadi. Istri dan anak-anaknya terbujur kaku, tubuh mereka meninggalkan bekas aneh, luka-luka hitam seperti bekas terbakar dari dalam. Bau busuk memenuhi ruangan, bercampur dengan darah dan kemenyan yang hampir padam. Warga dusun yang menyaksikan dari luar hanya berani menarik nafas panjang. Mereka tahu, keluarga Ki Lasto sudah menjadi korban. Malam itu, dusun menjadi saksi bagaimana santet bisa menjadi senjata makan tuan. Habib Aska, dengan wajah teduhnya, hanya menutup doa di masjid. Ia tak beranjak, tak ikut campur, sebab ia tahu, ilmu hitam itu sedang dihukum oleh dirinya sendiri. Malam jeritan itu menjadi lebih jelas bagi warga. Mereka menyebutnya bukan lagi sekadar kesalahan ritual, tapi azab bagi seorang dukun yang terlalu sombong dengan kekuatannya. Dan sejak saat itu, kabar menyebar, keluarga Ki Lasto mati mengenaskan, bukan oleh musuh, tapi oleh santet yang seharusnya ia tujukan untuk seorang Habib muda. Malam itu, dusun kecil di lereng Temanggung kembali diliputi suasana mencekam. Sudah 3 malam berturut-turut, rumah Ki Lasto yang berada di tepi hutan bambu tak pernah sepi dari suara jeritan. Warga dusun yang awalnya mencoba menutup telinga, kini mulai dilanda ketakutan mendalam. Tak ada seorang pun berani melintas jalan dekat rumah itu setelah matahari terbenam. Bahkan suara jangkrik dan anjing desa mendadak lenyap setiap kali jeritan itu terdengar, seolah seluruh makhluk hidup di sekitar ikut membeku ketakutan. Habib Aska Sakti, yang sejak awal merasakan firasat buruk, memilih untuk tetap berdiam di masjid kecil dusun. Malam demi malam ia bersila, melantunkan doa, zikir, dan ayat-ayat Al-Quran. Cahaya lampu teplok kecil di sampingnya tampak redup, namun justru doa-doanya membuat masjid seakan diterangi cahaya yang tak kasat mata. Banyak warga yang memilih tidur di dekat masjid, merasa lebih aman ketika mendengar bacaan doa Habib yang menggetarkan hati. Sementara itu, rumah Ki Lasto semakin tampak seperti neraka. Dinding kayunya penuh goresan, atapnya bocor, dan pintunya sering bergetar seolah ada yang menggedor dari dalam. Orang-orang yang nekat mendekat di siang hari mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di beranda, wajahnya pucat dengan mata kosong. Mereka tahu, itu adalah istri Ki Lasto yang menjadi korban pertama santet salah sasaran. Tubuhnya memang sudah terkubur, tetapi arwahnya tampak masih terikat di rumah itu. Ki Lasto sendiri tidak lagi keluar rumah.
Sesekali, warga melihat sosoknya dari jendela, tubuh kurus, mata merah bengkak, wajah penuh ketakutan. Ia tidak lagi tampak seperti dukun yang disegani, melainkan lelaki tua yang dihantui kutukan ciptaannya sendiri. Ia masih mencoba melakukan ritual-ritual balasan, menyalakan dupa, merapal mantera, bahkan menyembelih ayam hitam sebagai sesajen. Namun setiap mantera yang ia ucapkan justru semakin memperkeruh keadaan. Arwah keluarganya menjerit semakin kencang, seakan disiksa setiap kali ia mencoba melawan takdir. Pada malam ketiga, jeritan berubah menjadi tangisan panjang. Warga dusun yang mendengarnya tidak sanggup menahan rasa ngeri. Beberapa pemuda mencoba mendekat, namun ketika berada sekitar 50 meter dari rumah, tiba-tiba tubuh mereka terasa berat. Salah satu dari mereka, bernama Jaya, mengaku kakinya seperti diikat rantai tak kasat mata. Ia melihat bayangan hitam besar bertengger di atap rumah Kilasto, dengan mata merah menyala menatap lurus ke arahnya. Sejak malam itu, tak seorang pun lagi yang berani berdekatan. Habib Aska akhirnya dipanggil oleh beberapa tetua dusun. Mereka bercerita sambil gemetar, meminta Habib untuk menolong desa dari kutukan yang ditimbulkan oleh Kilasto. Habib mendengarkan dengan tenang, lalu menjawab dengan suara lembut namun tegas. Ini bukan hanya urusan manusia dengan manusia. Ini sudah menjadi peringatan dari Allah bahwa ilmu hitam selalu berakhir dengan kehancuran. Kilasto memetik hasil dari apa yang ia tanam. Namun jika arwah keluarganya terkurung dan mengganggu desa, maka kita wajib membebaskan mereka dengan doa. Malam itu juga, Habib Aska berjalan menuju rumah Kilasto, ditemani beberapa warga. Sesampainya di depan pagar bambu, udara mendadak dingin menusuk. Angin berhembus membawa bau anyir darah dan amis kemenyan terbakar. Pintu rumah terbuka dengan sendirinya, menimbulkan suara berderit panjang. Di dalamnya, terlihat Kilasto duduk di sudut ruangan, memeluk lutut, matanya kosong. Begitu Habib melangkah masuk, suara jeritan terdengar lebih jelas. Dari langit-langit rumah, tergantung sosok menyerupai anak kecil dengan wajah membusuk, lidah terjulur panjang, mengenakan baju compang-camping yang pernah dikenakan anak Kilasto semasa hidup. Sosok itu menatap langsung ke arah ayahnya, lalu menjerit sampai kaca jendela pecah. Kilasto menutup telinga, berteriak histeris. Maafkan aku, aku tidak sengaja." Habib menundukkan kepala, lalu mulai melantunkan doa Nabi Sulaiman. Setiap ayat yang keluar dari mulutnya membuat udara di dalam rumah bergetar. Arwah yang tergantung di langit-langit menggelepar, seolah terbakar cahaya yang tak kasat mata. Suara tangisannya berubah menjadi pekikan kesakitan, lalu perlahan lenyap, meninggalkan hawa dingin yang membekukan tulang. Namun arwah itu belum sepenuhnya tenang. Malam berikutnya, arwah istri Kilasto muncul di depan rumah, menangis sambil membawa gumpalan darah di tangannya. Warga yang melihat langsung jatuh pingsan. Habib kembali datang, kali ini membaca doa Nabi Khidir yang penuh makna perlindungan. Arwah perempuan itu berteriak, lalu tubuhnya berasap, menghilang ke tanah. Kilasto semakin hancur. Rambutnya memutih dalam sekejap, wajahnya keriput, suaranya parau. Ia berkali-kali memohon kepada Habib untuk menghidupkan kembali keluarganya. Namun Habib hanya menggeleng. Tak ada yang bisa melawan ketetapan Allah. Mereka bukan lagi milikmu, Kilasto. Yang bisa engkau lakukan hanyalah bertaubat, sebelum giliranmu tiba. Sejak malam itu, dusun semakin yakin bahwa kutukan santet salah sasaran tak bisa dihapus dengan ritual dukun. Hanya doa-doa suci yang bisa menenangkan arwah yang terkurung. Meski begitu, Habib Aska tahu, ini belum berakhir. Karena masih ada satu sosok yang belum muncul, arwah sulung Kilasto, yang disebut-sebut paling kuat amarahnya. Dan benar saja, pada malam keempat, suara tawa mengerikan menggema dari hutan bambu. Warga berbisik-bisik ketakutan. Mereka tahu, itu bukan sekadar arwah gentayangan. Itu adalah amukan terakhir yang bisa menghancurkan dusun seluruhnya jika tidak segera diputus dengan doa pemutus. Suasana dusun di lereng Temanggung makin mencekam. Setelah beberapa malam dipenuhi jeritan dan tangisan arwah, kali ini warga dihadapkan pada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Arwah sulung Kilasto akhirnya menampakkan wujudnya. Bukan sekadar bayangan atau suara samar, melainkan sosok penuh amarah yang menyelimuti hutan bambu di sebelah rumah dukun itu. Malam kelima setelah tragedi santet salah sasaran, suara tawa panjang terdengar dari arah hutan. Tawa itu serak, berat, seolah keluar dari tenggorokan yang penuh darah. Awalnya hanya 1-2 orang yang mendengarnya, tetapi kemudian seluruh dusun merasakan getarannya. Tanah bergetar halus, daun-daun bambu bergesekan tanpa angin, dan bau busuk seperti bangkai tercium sampai ke pemukiman.
Arwah sulung Kilasto adalah anak laki-lakinya yang tertua. Semasa hidup, ia dikenal sombong dan sering ikut ayahnya dalam urusan ritual gelap. Banyak warga percaya, dialah yang sering mengantarkan ayam hitam atau kambing ke tempat persembahan ayahnya. Kini setelah mati karena santet ayahnya sendiri, rohnya tidak sekadar gentayangan. Ia berubah menjadi iblis yang menguasai pohon-pohon bambu di sekitar rumah. Warga dusun panik. Seorang pemuda bernama Suro, yang nekat menebang sebatang bambu untuk kayu bakar, tiba-tiba jatuh sakit kejang-kejang. Mulutnya berbusa, matanya melotot, dan ia berteriak-teriak menyebut nama Kilasto. Warga yang menolongnya merasa seolah-olah tubuh Suro ditarik sesuatu dari dalam hutan. Butuh 5 orang dewasa untuk menahan tubuhnya agar tidak terseret ke sana. Kabar ini sampai ke telinga Habib Aska. Ia segera datang ke rumah Suro, menaruh tangannya di dahi pemuda itu, lalu melantunkan doa Nabi Yunus. Tubuh Suro yang tadinya kaku perlahan melemas, lalu ia menangis ketakutan. Dengan suara terbata, ia berkata, "Aku ditarik oleh kakak sulung itu, matanya hitam, tubuhnya sebesar pohon bambu, dia bilang akan mengambil semua orang yang lewat dekat hutan." Habib menatap warga dengan wajah serius. Ini bukan lagi sekadar arwah yang terkurung. Ini sudah menjadi jin jahat yang menyatu dengan amarah manusia. Arwah sulung itu mencari tumbal, dan ia akan menjerat siapapun yang lemah imannya. Malam itu, Habib memutuskan untuk menghadapi langsung arwah sulung. Dengan ditemani beberapa orang tua dusun, ia berjalan ke tepi hutan bambu. Udara berubah dingin menusuk, meski langit malam itu cerah tanpa awan. Bulan purnama menerangi jalan tanah, tapi cahaya bulan seakan tak mampu menembus lebatnya rumpun bambu. Dari dalam terdengar suara napas berat, seperti binatang buas yang mengintai mangsanya. Kilasto, yang entah dari mana muncul, tiba-tiba berdiri di depan Habib. Wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya gemetar. "Habib, tolong anakku, dia marah padaku. Dia tak mau pergi, dia ingin menyeretku bersamanya. Aku mendengar suaranya tiap malam, dia memanggilku untuk ikut mati." Habib menatap Kilasto dengan iba, tetapi tetap tegas. "Ini buah dari perbuatanmu, Kilasto. Kau yang mengikat keluargamu dengan mantera, kau pula yang memanggil jin-jin itu. Sekarang mereka menuntut balasan. Jika engkau benar-benar ingin bebas, bertobatlah. Ikuti aku dalam doa." Namun Kilasto menjerit, menutup telinganya. "Tidak, aku masih bisa menguasainya. Aku yang membesarkannya, aku tahu cara memanggilnya kembali." Lalu ia merogoh saku jubah hitamnya, mengeluarkan sebilah pisau kecil berlumur karat. Dengan suara parau, ia mulai merapal mantera, menusuk telapak tangannya hingga berdarah. Darah itu menetes ke tanah, membuat tanah berdesis seperti terbakar. Detik itu juga, hutan bambu bergetar. Batang-batang bambu bergoyang keras, padahal angin tak bertiup. Dari kegelapan muncul sosok tinggi besar, wajahnya menyerupai manusia namun matanya bolong hitam, mulutnya robek lebar hingga telinga. Tubuhnya berbalut bayangan pekat, dan di tangannya tergenggam potongan bambu tajam. Sosok itu menggeram, lalu tertawa keras. "Ayah, kau memanggilku, sekarang ikutlah denganku." Kilasto menjerit ketakutan, tubuhnya terlempar ke belakang. Warga yang menyaksikan berlari tunggang langgang, meninggalkan Habib seorang diri menghadapi sosok itu. Tapi Habib tidak gentar. Ia menutup mata, menengadahkan tangan, lalu mulai melantunkan ayat kursi dengan suara lantang. Sosok arwah sulung itu meraung kesakitan. Tubuhnya menggelepar, bayangan pekat yang menyelimutinya terbakar oleh cahaya tak kasat mata. Namun semakin doa dibacakan, semakin keras ia melawan. Bambu-bambu di sekitar patah satu persatu, beterbangan seperti dihantam badai. Suara-suara perempuan menangis terdengar dari segala arah, membuat suasana semakin kacau. Kilasto merangkak mendekati Habib, menangis meraung. "Habib, hentikan! Jangan bakar anakku! Biarkan aku menanggungnya saja." Namun Habib hanya menjawab dengan tegas, "Arwah ini bukan lagi anakmu, Kilasto. Ia telah menjadi iblis yang menuntut darah. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali doa pemutus." Habib lalu membaca doa Nabi Khidir, lalu dilanjutkan dengan kalimat zikir yang panjang, menyebut nama Allah berulang-ulang. Cahaya putih perlahan memancar dari tanah di sekitar kakinya, semakin lama semakin terang. Arwah sulung itu berteriak, tubuhnya pecah menjadi kabut hitam, lalu menghilang disapu angin malam. Hutan bambu mendadak sunyi. Angin berhenti, daun tak lagi bergerak. Hanya terdengar suara Kilasto yang menangis meraung-raung, memukul-mukul tanah dengan darah yang terus menetes dari tangannya. Habib menoleh kepadanya, dengan suara lembut berkata, "Inilah akhir dari kesombonganmu, Kilasto.
engkau kehilangan keluargamu karena santetmu sendiri. Bertobatlah sebelum ajalmu tiba, karena hanya itu jalan yang tersisa bagimu." Namun Kilasto hanya tertunduk, tubuhnya bergetar hebat. Warga yang kembali mendekat melihat matanya kosong, bibirnya komat kamit tak jelas. Sejak malam itu, Kilasto menjadi seperti orang linglung. Ia tidak lagi menantang, tidak lagi merapal mantera, hanya duduk di depan rumah menatap kosong ke arah hutan. Warga dusun mengira semua sudah berakhir. Tetapi Habib tahu, meski arwah sulung sudah diusir, masih ada sisa-sisa ikatan santet yang belum terputus. Malam-malam berikutnya mungkin akan menghadirkan teror yang lebih halus namun lebih berbahaya. Karena dosa besar yang dilakukan Kilasto bukan hanya membangkitkan arwah keluarganya, tapi juga membuka pintu bagi makhluk gaib lain untuk masuk ke dusun itu. Dusun kecil di lereng Temanggung mulai bernafas lega setelah Habib Aska Sakti berhasil menundukkan arwah sulung Kilasto yang menguasai hutan bambu. Warga mengira semua teror telah berakhir. Namun kenyataannya, malam-malam berikutnya justru membuka lembaran baru yang lebih kelam. Santet salah sasaran yang dilakukan Kilasto bukan sekadar memakan keluarganya sendiri. Ritual berdarah dengan sesajen, mantera terlarang, dan boneka jerami yang ia gunakan telah merobek lapisan tipis antara dunia manusia dan dunia gaib. Pintu yang seharusnya tertutup rapat kini terbuka. Dari celah itulah makhluk-makhluk lain, yang bukan berasal dari keluarga Kilasto, mulai menyusup ke dusun. Awalnya, gangguan itu kecil. Beberapa warga mendengar langkah kaki di atap rumah pada tengah malam, padahal tidak ada siapapun di sana. Ada pula yang melihat bayangan tinggi di belakang pohon pisang, tetapi menghilang ketika disorot lampu senter. Seekor kambing peliharaan warga ditemukan mati mendadak, tubuhnya kering seperti dihisap darahnya. Warga mulai resah, meski masih menenangkan diri dengan berkata, mungkin hanya kebetulan. Namun keganjilan semakin nyata ketika seorang perempuan tua bernama Embok Rini mengaku didatangi sosok asing di mimpinya. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang lelaki tinggi besar, berkulit hitam legam, matanya menyala merah. Lelaki itu menawarkan kekayaan dan kesembuhan penyakit jika Embok Rini mau menyembelih seekor ayam putih di bawah pohon beringin dekat rumah Kilasto. Ketika Embok Rini menolak, sosok itu marah, menjerit, dan mencekiknya. Ia terbangun dengan leher penuh lebam ungu, seolah benar-benar dicekik oleh sesuatu. Kabar itu membuat warga gemetar. Mereka mulai sadar, yang datang kali ini bukan lagi arwah keluarga Kilasto, melainkan jin-jin liar yang tertarik dengan energi negatif dari santet. Semakin lama dibiarkan, semakin banyak makhluk gaib yang akan menetap di dusun itu. Habib Aska memanggil para tetua dan warga untuk berkumpul di masjid kecil. Dengan wajah tenang ia berkata, santet adalah pintu dosa. Begitu dibuka, tidak hanya menimpa pengirimnya, tetapi juga menarik makhluk-makhluk yang lapar akan darah dan rasa takut. Inilah akibatnya. Tugas kita bukan hanya menolong Kilasto, tapi juga menutup pintu gaib yang telah ia buka. Jika tidak, dusun ini akan menjadi sarang makhluk halus selamanya. Para warga ketakutan. Beberapa pemuda berani menyarankan agar rumah Kilasto dibakar saja, supaya semua energi jahat hilang. Namun Habib menolak tegas. Api tidak bisa menutup pintu gaib. Justru bisa membuat mereka semakin marah. Jalan satu-satunya adalah doa dan taubat. Kilasto yang duduk di sudut masjid hanya terdiam. Matanya kosong, wajahnya semakin pucat. Ia seperti kehilangan jiwa. Namun sesekali, mulutnya masih berbisik mantera-mantera lama, seolah tak mau benar-benar melepaskan dunia hitam yang sudah ia jalani puluhan tahun. Malam itu, Habib memutuskan untuk melakukan ikhtiar lebih besar. Ia meminta warga berpuasa sunnah bersama, lalu berkumpul di masjid untuk membaca doa pemutus, doa perlindungan Nabi Sulaiman, serta ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Suasana masjid dipenuhi cahaya lampu teplok dan suara lantunan doa yang bergema ke seluruh dusun. Warga yang ketakutan merasa sedikit tenang, seolah terlingkupi perisai tak kasat mata. Namun di luar masjid, suasana jauh berbeda. Hutan bambu kembali bergoyang keras meski angin tak bertiup. Dari kejauhan, terdengar lolongan panjang menyerupai serigala, padahal di Temanggung tak ada hewan semacam itu. Bayangan-bayangan besar bergerak di antara pohon, menatap masjid dari jauh. Beberapa warga yang tinggal terlalu jauh dari masjid merasakan rumah mereka digedor-gedor, pintu bergetar, jendela pecah, tapi ketika dibuka tidak ada apa-apa. Salah satu kejadian paling mengerikan menimpa keluarga Pak Darmo. Anaknya yang berusia 7 tahun tiba-tiba hilang dari ranjang pada tengah malam. Pintu rumah terkunci dari dalam, tak ada jejak kaki keluar. Setelah mencari dengan panik,
Akhirnya anak itu ditemukan sedang duduk di bawah pohon beringin dekat rumah Kilasto, matanya kosong, mulutnya tersenyum aneh. Ketika ditanya, ia hanya berkata, "Aku diajak main sama yang tinggi besar itu." Habib segera dipanggil. Dengan doa-doa perlindungan, ia menepuk lembut dahi anak itu. Seketika tubuhnya gemetar, lalu menangis keras. "Aku takut, Habib, dia bilang mau ambil aku." Anak itu akhirnya diselamatkan, tetapi jelas sudah, makhluk-makhluk gaib kini mulai mencari tumbal baru di dusun. Habib tahu, malam berikutnya akan menjadi malam penentuan. Jika pintu gaib tidak segera ditutup, seluruh dusun akan terjerat dalam lingkaran setan yang tidak berujung. Ia kemudian menatap warga dan berkata dengan suara tegas, "Besok malam kita harus berkumpul di hutan bambu, tempat awal semua ini terjadi. Kita akan melakukan doa bersama untuk menutup pintu itu. Tetapi kalian harus siap, karena makhluk-makhluk itu pasti tidak akan diam. Mereka akan melawan." Warga saling pandang, wajah mereka pucat. Namun ketakutan lebih besar menghantui jika mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka setuju, meski dengan hati bergetar. Kilasto, yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba berdiri. Suaranya serak, namun penuh dendam. "Kalian tidak akan mampu menutupnya. Itu pintu yang kubuka dengan darah dan sumpah. Hanya aku yang tahu rahasianya." Ia tertawa keras, lalu keluar dari masjid berjalan tertatih ke arah rumahnya. Habib hanya menunduk. Ia tahu, Kilasto belum benar-benar menyerah. Masih ada sisi gelap dalam dirinya yang berusaha mempertahankan kekuatan lama. Dan hal itu bisa menjadi bencana besar bagi dusun, karena pintu gaib tidak hanya terbuka lebar, tetapi kini dijaga oleh pemiliknya sendiri yang menolak bertaubat. Malam penentuan pun semakin dekat. Hutan bambu bersiap menjadi medan pertempuran terakhir. Doa suci melawan pintu gaib yang dipenuhi jin lapar darah. Hari itu dusun di lereng Temanggung seakan menahan napas. Sejak pagi, langit mendung menggantung, meski musim hujan belum tiba. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dari atas. Warga sibuk mempersiapkan diri sesuai arahan Habib Aska Sakti, berwudu, memperbanyak doa, dan berpuasa sunnah. Mereka tahu, malam nanti adalah malam penentuan. Habib telah mengumumkan bahwa seluruh warga harus berkumpul di tepi hutan bambu. Di sanalah pintu gaib yang terbuka akibat santet salah sasaran Kilasto akan ditutup dengan doa bersama. Meski ketakutan, warga berusaha menaati, karena teror makhluk gaib yang semakin menjadi-jadi membuat mereka sadar tidak ada pilihan lain. Sementara itu, Kilasto semakin tenggelam dalam dunia gelapnya. Setelah peringatan di masjid malam sebelumnya, ia pulang ke rumahnya yang suram. Sepanjang hari ia tidak keluar, hanya terdengar suara lirih dari balik dinding rumah, mantera-mantera kuno, diselingi ratapan. Sesekali terlihat asap hitam keluar dari celah atap, lalu menghilang di udara. Menjelang senja, seorang bocah yang lewat mengaku melihat Kilasto duduk di beranda rumahnya dengan tubuh penuh coretan darah, memegang boneka jerami baru yang dibalut kain merah. Bocah itu langsung lari ketakutan. Kabar tersebut menyebar cepat, membuat warga semakin yakin, Kilasto tidak akan membiarkan pintu gaib ditutup. Ia akan melawan dengan segala cara. Malam pun tiba. Di bawah cahaya bulan pucat, warga berkumpul di tepi hutan bambu. Lampu teplok dipasang berderet, menerangi tanah becek. Suasana tegang. Di barisan depan, Habib Aska berdiri tegak dengan jubah putih sederhana, membawa tasbih kayu yang selalu menemaninya. Ia menatap hutan gelap di depannya, lalu menoleh ke warga yang berdiri di belakang. "Ingatlah," ucap Habib dengan suara lantang, "kita tidak melawan dengan amarah, kita tidak melawan dengan senjata. Hanya doa dan nama Allah yang mampu menutup pintu ini. Jangan goyah, apapun yang kalian lihat nanti. Karena makhluk gaib akan mencoba menakuti kalian." Warga mengangguk, meski wajah mereka pucat pasi. Suara jangkrik lenyap, berganti dengan bisikan aneh dari arah bambu. Daun-daun bergoyang, meski angin tak terasa. Hawa dingin menusuk, membuat anak-anak meringkuk di pelukan ibu mereka. Habib mengangkat kedua tangannya, lalu mulai melantunkan doa. Warga mengikuti, suara mereka bergema, semakin lama semakin kuat. Namun tiba-tiba terdengar suara tawa keras dari dalam hutan. Suara itu jelas suara Kilasto. Tak lama kemudian, ia muncul dari kegelapan, berjalan tertatih dengan mata merah menyala. Tubuhnya penuh luka goresan, darah menetes dari lengannya, tetapi ia tidak tampak kesakitan. Di tangannya ia membawa sebuah kendi besar berisi cairan merah pekat. "Habib," teriak Kilasto dengan suara parau. "Kau ingin menutup pintu ini? Tidak akan bisa. Pintu ini adalah karyaku. Dengan darah keluargaku, aku membukanya. Dan malam ini,
dengan darahku sendiri, aku akan memperkuatnya. Ia menumpahkan isi kendi ke tanah. Cairan merah itu mendesis, mengeluarkan asap hitam pekat yang langsung membumbung ke udara. Seketika, bumi bergetar. Pohon bambu bergoyang keras, batangnya saling beradu, menimbulkan suara bising menyeramkan. Dari dalam hutan, bermunculan bayangan hitam raksasa, mata-mata merah, dan suara jeritan perempuan bercampur tawa makhluk gaib. Warga berteriak ketakutan, beberapa mundur. Namun Habib berteriak, "Jangan lari! Ini ujian kalian!" Ia kembali membaca doa dengan suara lantang, menggetarkan udara. Kilasto menancapkan pisau ke dadanya sendiri, darah segar menyembur keluar. Ia tertawa keras meski tubuhnya gemetar. "Dengan ini, aku menjadi bagian dari mereka. Aku penguasa pintu gaib." Tubuhnya perlahan tertutup bayangan hitam, wajahnya memanjang, matanya berubah merah penuh. Habib menutup mata, menahan air mata. "Ya Allah, jangan biarkan kesombongan ini menjerat lebih banyak jiwa." Ia melantunkan doa Nabi Sulaiman, menyebut nama Allah berulang kali. Cahaya putih keluar dari tanah di sekitar kakinya, menyebar ke seluruh warga. Makhluk-makhluk hitam menjerit ketika cahaya itu menyentuh mereka. Beberapa menghilang menjadi asap, namun sebagian masih bertahan, mengelilingi Kilasto yang kini tampak setengah manusia, setengah iblis. Warga gemetar, namun tetap mengikuti doa. Suara doa bergema semakin kuat, menandingi raungan Kilasto. Pertempuran itu bukan dengan pedang atau senjata, melainkan antara doa-doa suci yang memancar cahaya dengan ritual berdarah yang memanggil kegelapan. Puncaknya, Kilasto menjerit dengan suara yang bukan lagi suara manusia. Tubuhnya terbakar dari dalam, mata dan mulutnya memuntahkan asap hitam. Ia terjatuh ke tanah, menggeliat kesakitan, lalu tertawa keras sekali lagi sebelum akhirnya meledak menjadi kabut hitam yang menyelimuti hutan. Cahaya doa yang dibacakan Habib semakin terang, menyapu kabut itu. Perlahan, suara jeritan makhluk gaib mereda. Hutan bambu kembali tenang, meski suasana masih dipenuhi hawa dingin. Habib terengah, lalu berkata, "Ini belum selesai. Pintu gaib memang terguncang, tetapi belum tertutup. Kita harus melanjutkan doa pemutus, atau arwah-arwah itu akan kembali." Warga yang tadinya ketakutan kini menatap Habib dengan penuh keyakinan. Mereka sadar, hanya doa dan keimanan yang bisa menyelamatkan dusun mereka. Namun satu hal pasti, Kilasto telah lenyap, tubuhnya tak ditemukan. Hanya tersisa noda darah hitam di tanah tempat ia berdiri. Dan sejak malam itu, legenda baru pun lahir, dukun yang mencoba menjadi penguasa pintu gaib, tetapi binasa oleh kesombongannya sendiri. Malam di dusun Karangjati tidak lagi sama sejak jeritan-jeritan itu menghantui. Warga hidup dalam ketakutan, sementara Kilasto, sang dukun sakti yang dulu ditakuti dan disegani, kini hidup dalam penderitaan yang tak pernah ia bayangkan. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat penuh keriput yang semakin dalam. Matanya merah menahan kurang tidur karena setiap malam ia diganggu arwah keluarganya sendiri. Sejak malam nahas itu, anak dan istrinya yang mati mengenaskan akibat santet yang salah sasaran, roh mereka tak pernah tenang. Kilasto mendengar suara tangisan istrinya dari dapur, suara anak lelakinya berlari di halaman sambil tertawa getir, hingga suara bayi bungsunya menjerit di kegelapan kamar. Semua itu bukan ilusi. Warga dusun juga mendengarnya. Mereka melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di sumur Kilasto, tubuh anak kecil berlari tanpa kepala di pekarangan, dan wajah pucat pasi perempuan mengintip dari celah jendela rumahnya. Kilasto semakin tersiksa. Setiap kali mencoba mengusir mereka dengan mantra, justru santet berbalik menghantam tubuhnya sendiri. Dadanya sakit, darah keluar dari mulutnya, dan kulit tangannya melepuh seperti terbakar. Ia sadar, ini bukan serangan dari luar. Ini adalah santet ciptaannya sendiri yang menolak patuh karena doa-doa Habib Aska membuatnya liar dan berbalik arah. Di tengah penderitaan itu, Kilasto mulai kehilangan arah. Dukun sakti yang selama puluhan tahun menebar teror kini terpuruk. Dengan langkah gontai, ia berjalan ke masjid kecil dusun. Malam itu, warga yang sedang melaksanakan salat Isya kaget melihat tubuh renta Kilasto tersungkur di depan teras masjid. Matanya sembab, wajahnya penuh luka, dan tangannya gemetar. Ia berusaha bicara, namun suaranya serak. "Habib, Aska, tolong aku," ucapnya lirih, membuat jamaah saling berpandangan. Habib Aska yang sedang duduk bersila di pojok masjid segera bangkit. Ia menghampiri Kilasto dengan tenang. Warga sempat ragu. Bagaimana mungkin seorang Habib suci mau menolong dukun yang sudah menebar fitnah dan malapetaka? Namun Habib Aska hanya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam. "Kilasto,
Suara Habib tegas namun penuh wibawa, ilmu yang kau pelihara telah memakan keluargamu. Itu bukan salahku, bukan salah siapapun, melainkan salahmu sendiri. Kesombonganmu yang membuat semua ini terjadi. Ki Lasto menunduk, tubuhnya gemetar. Ia menangis terseduh-seduh. Tangisan itu bukan lagi suara seorang dukun yang angkuh, melainkan suara seorang tua yang hancur. Aku salah, Habib. Aku ingin menumbangkanmu. Aku iri denganmu. Semua warga mencintaimu, sementara aku hanya ditakuti. Aku ingin menghapusmu dari dusun ini. Tapi santetku salah sasaran. Aku kehilangan istri dan anak-anakku, suaranya pecah, tubuhnya terguncang hebat. Habib Aska terdiam sejenak, lalu menutup matanya. Ia membaca istighfar dalam hati, menahan iba sekaligus marah. Sebab ia tahu, Ki Lasto bukan hanya sekali berbuat dosa. Puluhan, bahkan ratusan orang pernah jadi korban santetnya. Ada yang jatuh sakit, ada yang meninggal tanpa sebab, ada pula yang hidupnya hancur karena hasutan dukun keji itu. Ki Lasto, ujar Habib lagi, ampunan Allah luas. Tapi kau harus benar-benar bertobat. Jangan lagi memanggil jin, jangan lagi menyakiti manusia. Santet yang kau lemparkan sudah terikat dengan roh keluargamu. Selama kau belum berhenti, selama kau masih mendendam, mereka akan terus menuntut darahmu. Ki Lasto tersungkur, mencium tanah masjid, air matanya bercucuran membasahi ubin. Habib, ajari aku berdoa. Aku ingin lepas dari ini semua. Aku ingin keluargaku tenang. Aku ingin mati dalam damai, bukan dalam cengkraman arwah mereka. Warga yang menyaksikan ikut menitikkan air mata. Mereka tak menyangka, sosok dukun kejam yang selama ini jadi sumber ketakutan, kini meratap penuh penyesalan. Namun di balik rasa iba, masih ada rasa was-was. Tidak semua orang percaya Ki Lasto benar-benar tulus. Habib Aska kemudian berdiri tegak. Dengan suara lantang, ia membaca doa taubat, memandu Ki Lasto untuk mengucapkan istighfar berulang kali. Suasana masjid hening, hanya terdengar suara lirih dukun tua itu mengucapkan, Astagfirullahal-Adzim, Astagfirullahal-Adzim. Namun, ketika doa semakin khusyuk, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari luar masjid. Warga berlarian ke teras, melihat sesosok perempuan berambut panjang, wajahnya hangus terbakar, berdiri di depan pintu. Itu adalah arwah istri Ki Lasto. Matanya menatap tajam ke arah suaminya. Kau tidak akan lepas dari dosamu, Lasto, jeritnya, membuat semua orang terpaku ketakutan. Ki Lasto menjerit, tubuhnya menggeliat kesakitan. Luka-luka di tubuhnya kembali terbuka, darah mengalir dari mulut dan telinganya. Habib Aska tetap duduk tenang, namun dalam hatinya ia tahu, arwah keluarga Ki Lasto sudah terikat sangat kuat dengan santet itu. Mereka bukan sekadar korban, mereka adalah penagih dosa. Malam itu berakhir dengan suasana mencekam. Ki Lasto pingsan di pangkuan Habib Aska, sementara warga menggigil menyaksikan peristiwa gaib di depan mata. Habib hanya berkata singkat, ini baru permulaan. Arwah keluarganya tidak akan berhenti sebelum doa pemutus dibacakan. Dan itu, belum saatnya.